serem Juliannya itu loh kok. Yang bisa memberikan efek crowd control antara chain atau enhanced chain. Bisa buat immobilize atau bisa knock up. Bakalan menyusahkan ke arah teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Oke, tapi Chow muncul juga buat seorang Vivian yang dari kemarin hari pertama playoff itu sudah sering banget digunakan. wow. Kita lihat juga pick terakhirnya udah ada Lilia dan juga Esmeralda. Ini kalau dilihat dari draftnya ya sebenarnya Arakimika punya dua hero scaling yaitu Cloud dan juga seorang Esmeralda nih. Betul. Jadi mereka mencoba untuk bakal nahan early game melalui Julian yang cukup level 3 aja yang dia butuhkan. Dia udah bisa melakukan rotasi. And this is it Bener. dari tim head to headnya. Kita dengar para pendukungnya untuk dari RRQ dulu. Viva! Dan pendukung dari Bigetron. Bigetron! Kelas, karena kita langsung masuk aja ke land off. Dan inilah dia final upper bracket game yang pertama. Antara Arakimika versus Bigetron Era dipandu oleh Colius dan Juga Virgil Lia. Wah, sudah mulai kedengeran nih yel-yel dari teman-teman RRQ Mika tentunya. Kingdom yang benar-benar setia untuk mendukung. Tapi kalau Bigetron juga nggak kalah. Karena kemarin mereka punya album baru Colius. Tapi di sini kita bakalan ngelihat NG sepertinya akan coba untuk mengganggu ke arah teman-teman dari Bigetron Era. Apakah orange buff masih bisa didapatkan? Ternyata tidak sempat didapatkan ya. Oh, dapat, sorry, udah level 2. Tapi Yap, engine-nya Vival. udah mulai cukup sekarat, malah menjadi first blood untuk seorang Vival. Wow. RRQ Mika mungkin udah mulai sedikit harus coba untuk evaluasi sedikit ya. Tapi tadi memang Tapi dicoba lihat untuk Lelenya ada. mencoba untuk maju ke belakang juga. Vival dengan darah yang sekarat. Tapi ingat ya masih ada Dance of Blades. Dia langsung mundur ke arah belakang walaupun Fumieko mencoba untuk membackup. Lele pingkannya langsung mundur ke belakang karena tadi headbutt-nya pun gak connect. Betul. Meanwhile ada bottom lane. Ya kalau dari Queenie dan Chell, mereka berdua adalah hero yang sama-sama harus scaling terlebih dahulu. Mungkin bakal sedikit diuntungkan dari Cloud karena dia punya Art of Thievery. Jadi Yes. bisa langsung ngambilin stack juga menuju ke arah Chell memberikan poking damage-nya. Tapi sementara itu kalau kita ngelihat juga NG ini bener-bener nakal banget loh. Masyanya benar-benar sampai masuk ke dalam hutan dari teman-teman Bigetron Era. Bahkan coba untuk mengganggu Vival dari purple buff-nya. Sementara itu sudah tinggal selapis darahnya karena sang Wind Cloud coba untuk diberikan lagi damage-nya dengan menggunakan Bad Impact. Dan Vival berhasil memfinishing ke arah seorang NG. Oh ini udah 2 kali ter-takedown apalagi memang dikasih poin kill ke Vival harus sudah mulai berhati-hati mungkin NZ harus mulai ngendurin temponya kalau enggak maka Vival bakal benar-benar snowballing karena dia dapat lagi gold dari ngekill hero dia dapat Betul. juga farmingannya dari creep jungle gitu kan itu yang bakal menjadi mimpi buruk bagi teman-teman ada Kimika ketika Vivalnya itemnya udah jadi dan berhasil mendapatkan snowballing sehingga bisa langsung tabrak Gimang ke lini belakang RR Kimika. Iya, tapi Turtle sudah up nih Colius. Harusnya dari kedua tim mereka mungkin bakalan coba untuk nge-contest nih. Karena Turtle adalah salah satu objektif yang penting. Tapi Lele Pingkan dari mananya udah mulai cukup sekarat nih. Agak sulit mungkin untuk mereka bisa coba mengambil ke arah Turtle yang sepertinya lagi coba untuk di kontes nih sama kedua tim masing-masing. Tapi di area bottom lane pun Queenie dan juga Chell masih sangat farming aja sih, lebih ke arah yang aman, secure dulu, mengumpulkan lebih banyak uang, pundi-pundi gold. Karena di area belakang ternyata Tapi lihat, engine-nya dari coba duet untuk mulai underclass. dikeluarkan aja. Chell mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan setengah darah. Dia hasil digocek-gocek. Enhance chain-nya ternyata gak connect. Masih bisa dikasih stiker jempol dari seorang Chell. Tapi lihat di arah top lane-nya dekat mid turtle. Masih ada heavy spin yang dikeluarkan. Lele Pingkannya kejepit. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi sepertinya Vivalnya berhasil untuk men-take down Lele Pingkan dan killing spree diamankan sama Vival. Wow. RRQ Mika nggak berbeda jauh dari segi network. Tapi Gyogoy-nya kelihatan sama Little Wanderer. So, langsung aja coba untuk di-commit sama seorang Fumieko. Setengah darah mulai terlihat. NG mulai coba untuk join the fight. Sepertinya ingin coba untuk menyekaratkan teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Vival masih bisa mendapatkan Turtle dengan cukup free kali ini. Seperti yang udah Colius mention, Bigetron Era dengan adanya Akai, dia bakal lebih bermain berani terhadap objektif Turtle ataupun Lord yang di early to middle game. Karena kenapa? Adanya heavy spin dia bisa ngusir ke arah Ash yang memang megang Retribution, sehingga nantinya Vival tinggal fokus saja ke objektifnya dan menggunakan Retribution untuk melas hit. Makanya harus berhati-hati dari RRQ Mika ketika mereka mencoba kontes. Tapi lihat di arah top lane, Lele Pikanya di heavy spin. Terjebak dan terkena damage yang begitu besar dari outer top turret. Oh my god, ketika Dedeknya sudah mulai bisa
mendapatkan kill atas cicinya. Kan mereka dulu satu tim ya, sempat satu tim. Tapi ini kalau kita lihat juga di area bottom lane, mungkin bakalan coba untuk dikikis dari gold shield turretnya. Karena masih ada Chell yang ditemani dengan seorang Vivian. Tapi barusan coba untuk diberikan stun lagi. Jet Queenie-Donya dari seorang Vivian. Kena ke arah seorang Queenie. Tapi kayaknya udah mulai ada something nih Coleus. Yes, karena di area top lane juga terjadinya teamfight. Ada Falling Star, Enhance juga dikeluarkan Chini. Darahnya low banget sehingga akhirnya Chini harus ter-take down. Dan akhirnya dari Anarchy Mika, ini pelan-pelan mencoba untuk membalikkan temponya. Yes, ini bukan berita yang baik tentunya untuk teman-teman dari Bigetron Era. Karena Chini, salah satu investasi late game mereka sudah berhasil untuk di-take down. Tapi di area bottom lane, Thunderclap-nya belum kena ke arah seorang Chell. Jadi sepertinya NG bakalan mundur aja dulu sih. Vivian ini masih sabar banget juga, dia belum mau pakai The Well Dragon-nya ke arah NG karena dia juga melihat darah NG masih dikali 2 tadi, sehingga kayak walaupun ditendang dan diserang sama Chell mungkin belum tentu ter-take down, tapi ini dia nih udah mulai dikeluarkan Tepa Yor dari seorang Vivian, diserang juga dengan Speedy Light Wheel dari seorang Chell, tapi again seperti yang Coleus mention, darahnya masih terlalu tebal. Yes, dia sudah mencoba untuk memaksimalkan The Way of Dragon, tapi memang di carry yang masih menit 5, damage-nya belum cukup sih untuk nge-take down ke arah seorang NG yang darahnya tuh berlapis-lapis gitu loh Coleus. Tapi untuk Turtle sudah kembali up tentunya. Fumi Eko sedang mencoba untuk menahan Lele Pingkan nih. Karena Lele Pingkan sepertinya sudah mulai mendapatkan informasi bahwa teman-teman dari Bigetron Era berada di dalam objektif. Tapi sementara itu ada satu pergerakan juga di Coleus yang cukup menarik. Boleh kita lihat dulu kan di area bottom lane-nya. Chell bakalan coba untuk mencicil ke arah seorang NG. Yes. Dari Vivian langsung mencoba untuk dihajar, tapi lihat Viviannya masih setengah darah dan masih bisa bertahan. Karena dari RRQ mereka belum mau terlalu dive in ke area turret. Melihat minion juga belum masuk ke outer bottom turret, jadi lebih milih untuk lebih sabar lagi, lebih mundur lagi. Dan sekarang kita sudah masuk ke middle game, di mana Gold Difference juga tidak begitu jauh dari kedua tim. So, kedua timnya masih memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil tempo permainan. Iya, tapi hati-hati di area top lane juga. Chini benar-benar ditempelin sama seorang Lele Pingkan sih kali ini ya. Sudah mulai ada satu pergerakan lagi yang cukup menarik kalau kita lihat, karena Fumi Eko bakal coba menjepit ke arah seorang Lele Pingkan. Cepat terkena ke arah Sun. Karena 2 orang, tapi Vival bakal coba untuk men-take down ke arah seorang Ash. Dan juga Gyogo ikut di-take down, tapi Queenie masih bisa menggocek 2 orang dari Bigetron Era. Still survive, tapi ini membuat Bigetron Era menjadi sedikit sekarat. Dan mereka harus coba untuk mendefense maupun memberikan hard push ke area bottom lane. Tapi di top lane berhasil untuk didapatkan. Hero ter-take down, outer top turret juga berhasil untuk dirontokin sama Bigetron Era. Ini bukan merupakan berita yang baik buat Anarchy Mika karena mereka sudah kehilangan satu objektif turretnya. Sehingga mungkin dari Bigetron Era bakal mencoba untuk ngencengin tempo lagi. Mengingat Vival juga saat ini dengan skor 4-0-0, tandanya dia untouchable untuk hingga di detik ini. Dia bakal mencoba untuk nembusin ke lini belakang. Mereka harus benar-benar jaga jarak, di mana Queenie yang harus benar-benar menjadi orang yang dilindungi oleh Anarchy Mika. Betul, mengingat Queenie belum ke-take down sama sekali, tapi Vival langsung take begitu saja. Ada Hansen untuk menghentikan seorang S, tapi masih mencoba untuk dikejar lagi. Vival pun mundur dengan 1 bar darah terakhir. Tapi lihat sini, Bad Impact menuju ke arah seorang S, dan lihat Vivian langsung menggunakan Montek yang menuju ke arah depan. S dengan darah tidak kelihatan lagi apakah bakal tertumbang. Ternyata still survive. Sedangkan Vivian yang saat ini malah ditembak-tembak, tapi lihat Queenie damage-nya masih belum terlalu dalam dan Vivian pun dibiarkan lari. Oh my god, kalau kita sebagai manusia awam pasti kita kejut sampai ke dalam base. Tapi kalau teman-teman yang dari pro player, mereka punya hitungannya masing-masing. Dan ketika dia memutuskan untuk tidak mengejar, dia tahu di belakang ada 2 orang, mungkin call juga dari teman-temannya. Tapi kalau kita lihat juga, Lele Pingkan masih terus-menerus mengganggu ke arah teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Turtle kembali lagi 3 kali didapatkan oleh Vival ya. Yap, ini menit 8 beda 4.000 gol sebenarnya gak gitu jauh. Betul. Anarchy Mika mungkin aja bisa mengambil temponya kembali ketika mereka menang tim fight, tapi ingat, dari draftnya Anarchy Mika ini bukanlah tipikal team fight. Mereka lebih tipikal ke arah pick off yang mungkin aja mereka ini bakal mencoba untuk mencari nih kepala satu orang yang terlihat terpisah oleh teman-temannya. Mereka bakal mencoba untuk melakukan ganking. Tapi ini dia, aduh, The Way of Dragon tadi dikeluarkan ke Lele Pingkan, sepertinya salah arah sehingga Lele Pingkannya juga masih survive. Bahkan Queenie-nya masih bisa kabur dengan adanya Battle Mirror Image.
Meanwhile di top lane, Vival benar-benar mencoba untuk mukul-mukulin NG, malah Vival yang mencoba untuk dibalikin dengan satu berdarah terakhir. Masih ada Bumeka menggunakan heavy spin, mencoba untuk nge-cover seorang Vival supaya dia bisa survive. Dan Vivian mencoba untuk maju ke depan, Samuel kalau nyokone karena dua hero. Dan S pun berhasil ditumbangkan oleh seorang Genie. Ini dia teman-teman dari Bigetron Era. Follow up-nya itu loh yang cepat. Karena sekarang di area mid lane bahkan sudah ada 4 orang. Gyogoy kembali lagi dengan menggunakan Black Shoes, tapi harus take down oleh seorang Genie. Vivian malah coba untuk dicicil oleh seorang Queenie, tapi masih bisa wall skip. Jadi masih aman untuk sekarang. Sementara itu area top lane masih ada Chell juga yang bakal coba untuk dikejar oleh seorang NG, tapi tinggal satu bar darahnya. Chell pun lebih memilih untuk mundur karena ada Lele Pingkan. Sudah mulai dilepasi juga, masih ada Hippie Spin mencoba untuk menangkap Lele Pingkan yang dipukulin rame-rame. Lele Pingkan pun langsung bisa di take down lagi. Meanwhile NG menukarkannya dengan outer top Tara, tapi sayang banget tadi movement Black Shoes yang digunakan oleh Gyogoy. Mungkin kalau tadi dia nggak pakai itu dia masih bisa survive di belakang sana karena nggak terlihat dari teman-teman Bigetron Era yang mencoba untuk melakukan flank atau dekat di belakang outer middle turret. Tapi sayang sekali karena harus di pop up Black Shoes-nya, ternyata dia terjebak di antara teman-teman Bigetron Era sehingga Vivian pun dengan cukup mudah untuk menggunakan The Way of Dragon. Bener. Mungkin kalau tadi dia nggak Black Shoes mungkin masih bisa selamat. Kalau nggak ada yang nge-flank tapi ya dengan catatan seperti itu. Tapi kalau kalian dengar juga RRQ Kingdom benar-benar semangatnya nggak putus-putus untuk memberikan dukungan terhadap RRQ Mika. Tapi Bigetron Era memang masih leading dengan 5.000 net worth lebih banyak daripada RRQ Mika. Sementara itu kalau kita lihat, oke, Lele Pingkan sepertinya coba untuk mengecek area sekitar, membuka vision, rerumputan untuk teman-teman dari RRQ Mika. Tapi sayang sekali memang Lord-nya sudah berhasil untuk didapatkan. Sepertinya RRQ Mika tahu tapi mereka nggak mau maksain dan mencoba untuk menukar mungkin dengan objektif lainnya. But ini masih Lord yang pertama dan mereka juga punya Gyogoy ya dari RRQ Mika. Jadi gampang dengan untuk Lilia clear. tuh adalah hero yang lumayan cukup untuk clear, cepat ya untuk clear wave-nya. That's why mereka bakal mencoba untuk bermain secara defensif. Dan lihat dari segi item, Enchanted Talisman dan adanya Icewind One dipegang sama seorang Gyogoy itu bakal membuat lawannya bakal lumayan cukup slow. Tapi lihat Vival, ternyata darahnya udah mulai sekarat banget. Langsung dikejar sama Lele Pingkan dengan satu badan terakhir. Cyclone Eye-nya ternyata kalah diambil. Tapi Shadow Sword sempat dikeluarkan dan oh my god, Vival pun ter-shutdown karena dia kelayapan sendirian. Meanwhile, ditukar sama seorang NG yang di take down di area bottom lane. Tapi Lordnya masih ada. Virgi masih ada Davis juga. Lele Pingkan dengan kejepit. Dia aja dengan bad impact kayak Genie. Lele Pingkan dengan darah yang sekarang coba untuk kabur ke arah belakang. Tapi sepertinya Lele Pingkan harus dibikin pecel lele geprek sama seorang Genie. Dimana enhance dari Ash sudah mulai dikeluarkan dan blazing duet dari Queenie. Nempel pakai karena Genie dengan darah yang udah mulai sekarat banget. Tapi Queenie low. Dia mencoba untuk bunuh ke arah belakang. Tapi akhirnya Queenie pun harus take down. Tidak bisa selamat. Wow. Genie kali ini menjadi malaikat pencabut nyawa untuk 2 orang dari RRQ Mika. Benar-benar mengerikan sekali dengan menggunakan Cecilian-nya. Tapi RRQ Mika tidak akan menyerah semudah itu tentunya. Masih ada 2 high ground turret yang mereka miliki yang bakal dijaga sepenuh hati tentunya. Tapi yang di area bottom lane memang sudah berhasil untuk di take down oleh teman-teman dari Bigetron Era. So far, harusnya mereka akan melakukan defensive mechanism sembari mengumpulkan pundi-pundi gold dengan menghabisi jungle, creep, mengatur minion managementnya juga. Kemudian dengan Lord yang bakalan up dalam sekitar 60 detik ke depan bisa jadi dikonteskan. Tapi kita akan lihat dulu untuk replay selanjutnya karena kali ini adalah pertarungan di mana tapi tadi di area bottom lane-nya Wave Dragon juga sudah mulai dikeluarkan di mana NG-nya dengan 3 kali darah sekarang udah jadi kali 2 tapi masih cukup tebal. Dia pun langsung membuying time at least 1 resource dari The Way of Dragon-nya. Vivian sudah mulai dikeluarkan. Tapi ingat, RRQ Mika, mereka punya 2 hero scaling. Semakin lama bermain, maka semakin menguntungkan bagi RRQ Mika dan Bigetron Era harus bisa nge-secure nih winning condition-nya yaitu di tangannya Queenie dan juga Lele Pingkan. betul. Di sini dengan adanya 2 sisi yang cukup besar dari Vivian, The Way of Dragon dan juga Heavy Spin dari Fumieko harusnya bisa, tapi Chell-nya sudah mulai coba untuk mencicil karena The seorang Way of Dragon sudah mulai dikeluarkan. NG-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan 1 badan terakhir tapi sepertinya tidak bisa karena pukulan Chell seperti machine gun langsung ditembakin tepat ke jantungnya NG. Wah, ini dia ketika sudah mulai bocor seperti ini. RRQ Mika udah harus hati-hati dan mungkin coba untuk nge-lock backline dari Bigetron Era. Kuncinya 2, Genie, Chell. Tapi ini dia, Lordnya pun mulai spawn nih.
Virgi. Yes. Dimana ini bakal berbahaya banget kalau sampai RRQ Mika mencoba untuk mengontes, mengingat NG-nya udah nggak ada. Dia adalah hero yang bisa langsung nabrak ke lini belakang dari Bigetron Era. Dan melihat dari lokasi atau posisi dari teman-teman RRQ Mika, seperti ini bakal jadi free lord lagi untuk Bigetron Era. Jadi gimana nih caranya RRQ Mika untuk melakukan defensifnya Virgi Rolia? Wah, sebenarnya sih masih bisa. Mengingat ini adalah Lord yang kedua, belum terlalu tebal. Tapi dia bisa menabrak ke dalam turret. Harusnya walaupun dia tetap jalan dari area bottom lane ya pasti. Tapi di area top lane dan middle lane-nya, ini yang bisa dimanfaatkan sama Bigetron Era. RRQ Mika, mereka harus bisa cari kesalahan dari Bigetron Era. Memanfaatkan celah sehingga nanti mereka bisa mempick off mungkin 1 ataupun 2, menangi jumlahnya dan bisa mendapatkan maksimum crowd control ke arah Bigetron Era. Oke, itemnya tapi gimana nih Virgi? Wah, Sebenarnya gini ya, kalau dilihat dari Queenie, saat ini kan dia baru ada 2 item attacking, yaitu Yes. adanya Demon Hunter Sword dan juga Golden Golden Staff, Staff. Wind of Nature untuk defensive, dan Yes. satu Silent Stroke itu mungkin bakal dibuat ke Athena Shield nantinya. Vival. Tapi Vival, darahnya udah mulai sangat slow banget karena dipukul sama NG dan dibalikin, di outplay NG-nya sehingga NG yang ter-take down. Dan dari RRQ Mika mencoba untuk melakukan defensive, tapi blessing 2 dari seorang Queenie. Queenie terlalu dalam, dia pun langsung di take down. Masa di heavy spin, mencoba untuk Oh my mencuri seorang God. Lele Pika dengan satu terakhir dan ditusuk oleh Shadow Sound. Sehingga akhirnya Vival juga berhasil men-take down seorang Lele Pika. Yokoi, dia sendirian, flick out ke arah belakang, tapi lihat serangan basic attack dan akhirnya Bigetron Era take the game one. Wow, Bigetron Era coming in strong, tapi harus hati-hati. Ingat, ini baru poin pertama. Kita masih ada best of 5, alias mereka masih punya 2 poin lagi yang harus dikumpulkan.